Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus Tuhan, Kau ku tinggikan, Kau ku muliakan. Yesus, Kau ajaib. Kau kudus Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan. Yesus, Allahku yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat pagi, shalom saudara. Kita akan belajar agak cepat, tapi tentang tulang, karena memang tulang ini penting. Karena banyak orang pikir lihatnya manusianya seperti ini, tapi sebenarnya kita bisa tegak itu kalau ada tulang. Kalau enggak percaya, tahu ikan bandeng ya, ikan bandeng itu kalau ditarik tulangnya, dia jadi lembek begitu. Sebenarnya kita bisa berdiri tegak, kita bisa menggerakkan sesuatu karena ada kerangka. Batu bata tidak bisa disusun berdiri lama. Kenapa? Kalau enggak ada tiang betonnya. Jadi tulang ini penting sekali ya, karena tanpa tulang kita tidak tersangga. Jadi salah satu tugas tulang itu ya membuat kita tersangga berdiri seperti ini ya. Nah, tulang ini kalau sakit enggak seperti badan bisa dijahit gitu. Tulang kalau sudah sakit enggak bisa dikasih obat. Karena itu kalau tulang sudah sakit biasanya menderita seumur hidup. Kecuali Yesus menyembuhkan, yang mengerti katakan amin. Kalau sudah bilang soal Yesus, enggak bisa ngomong soal lain. Bilangnya cuma bersyukur sudah dipilih Tuhan. Nah, sebelum saya menjelaskan itu, Tuhan akan bicara sama Anda dalam 1 Korintus 12 ayat 18. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Saudara tidak sia-sia datang pagi-pagi ini. Nanti akan saya jelaskan, saudara. Oke. Saya bacakan, saudara ya. Tetapi Tuhan Allah telah memberikan kepada anggota jemaat masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara, pesan Tuhan yang pertama ini saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan Anda di mana Ia menemukan Anda. Saudara ditanam di tempat ini, saudara harus setia. Setianya itu bukan sama tempatnya saudara, sama Tuhan yang menempatkan Anda di sini, yang mengerti katakan amin. Jadi jangan pernah lihat manusia saudara. Harus lihat Tuhan. Kenapa? Tapi tempat itu penting bagi Tuhan. Kadang-kadang orang itu kepinginnya begini, Yohanes, kamu pergi. Kemana Tuhan? Tuh tanyanya mesti gitu. Abraham itu hebatnya itu, pergi kamu. Nanti di tengah jalan baru tak kasih tahu kemana, ya itu yang sulit. Jadi Anda pernah dengar nggak ada satu tempat membangun mezbah para nabi. Jadi tempat itu penting. Oh tempat enggak penting, yang penting Tuhannya di rumah aja doa. Enggak bisa saudara. Tidak bisa, karena Tuhan sendiri sudah ngomong akan ini saudara, satu tempat pada tubuh. Jadi di sini Anda akan dibentuk Tuhan, Tuhan akan berikan satu talenta khusus untuk memperlengkapi semuanya menyembah Tuhan kita yang benar. Yang mengerti katakan amin.
Jadi saudara harus ingat tempat ini. Di tempat ini ada satu yang khusus. Sudah saya ceritakan tentang gereja setan. Mereka tidak bisa masuk saat puji-pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena pas puji-pujian penyembahan, Pak Yohanes, apakah satu orang menyembah Tuhan enggak hadir? Hadir. Tapi kalau mau pasti ada ilmunya, 2 atau lebih. Karena itu bersekutu seperti ini saudara, ada hadirat Tuhan. Sedangkan saudara tahu kalau ada hadirat Tuhan, setan itu gemetar saudara. Nah yang diketahui oleh jemaat, setan takut sama Tuhan. Sebenarnya sama plus-plus-plusnya apa? Penyakitmu juga rontok di hadapan Tuhan, yang mengerti katakan amin. Secara penglihatan banyak hamba Tuhan melihat ketika orang menyembah Tuhan, penyakitnya disembuhkan Tuhan, yang mengerti katakan amin. Cuma masalah yang seperti saya ajarkan, begitu Anda keluar ke sana, Anda makannya salah lagi. Itu loh. Karena itu gereja sini tidak henti-hentinya mengizinkan saya untuk mengajarkan hal ini. Supaya fokus ketika disembuhkan Tuhan, Anda tidak salah lagi. Ya, Tuhan tadi pagi bicara sama saya, ajarkan sama mereka betapa pentingnya doa mereka. Jangan sampai satu di antara Anda pernah berpikir, cuma aku satu, kalau nggak datang kan nggak pengaruh gitu. Di Korea pernah ada satu cerita Tuhan nggak hadir setiap jam 4 sore. Gara-gara ada satu asisten rumah tangga atau biasa disebut yang membantu di rumah, itu nggak datang saudara. Gara-gara bosnya bilang, kamu ini enggak penting, bukan orang penting. Oh enggak usah, sana cuci-cuci aja baju gitu. Cho Yonggi itu menulis, bilang sama jemaat, Tuhan enggak hadir yang ibadah jam 4 gitu misalnya gitu. Saudara. Kenapa? Ternyata itu kasusnya itu. Jadi ingat saudara, ternyata Tuhan sedang mencari di rumahnya. Pembantu itu lagi cuci-cuci nangis. Tuhan di Indonesia enggak boleh ke gereja. Di Korea ikut orang Indonesia juga enggak boleh ke gereja. Terus siapa aku Tuhan gitu. Saat cuci-cuci ada orang datang itu. Orangnya ganteng, keren. Terus dia bilang, kamu kenapa sedih? Aku yang kamu cari. Nah itu terjadi saudara. Luar biasa, sekarang jadi penginjil terkenal, ada bukunya saudara. Saya baca bukunya itu. Jadi akhirnya orang ini jadi hamba Tuhan luar biasa. Saya mau tahu sama saudara, saya kasih tahu betapa pentingnya kehadiran Anda di tempat ini. Yang mengerti katakan amin. Memang tidak mudah saudara. Tapi saya bersyukur sama Tuhan kalau Anda bisa datang. Kenapa? Karena Anda akan dapat berkat yang seperti ini. Tuhan tidak akan meninggalkan Anda di mana Ia menemukan Anda. Di mana sih tempat itu? Hadirat Tuhan saudara. Karena itu tidak diizinkan seseorang meninggalkan persekutuan. Karena ketika Anda meninggalkan persekutuan, Anda pasti jatuh. Ini ngomong-ngomong soal penyembahan, saudara. Di penyembahan itu kan ada manifestasi yang macam-macam, saudara. Saya dulu berpikir, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ternyata saya baru tahu. Karena roh yang di dalam diri orang itu tidak kuat dengan kuasa Tuhan yang di tempat ini. Kenapa orang ini kalau menyembah di rumah kok enggak apa-apa, tapi kalau di dalam gereja kok sampai enggak tahan? Karena di sini ada hadirat Tuhan, saudara. Kalau saudara nanti lihat film atau belajar Alkitab lebih dalam, Yosua itu suka tempat-tempatnya Musa berdoa, saudara. Kenapa dia hebat? Karena kalau Musa habis ketemu Tuhan, Musanya tidur istirahat, Yosua menikmati hadirat Tuhan, saudara. Saudara jangan pandang tempat ini biasa, saudara. Kalau saudara tahu di tempat ini ada Tuhan, hadirat Tuhan itu bukan datang terus pergi hilang gitu, enggak. Enggak, saudara. Hadirat Tuhan itu tidak bisa dikalahkan oleh banyak hal, yang mengerti katakan amin. Karena itu saudara, kalau engkau setia ke sini, penyakitmu sembuh, yang mengerti katakan amin. Karena sorry ya, kalau lihat dari cara makan Anda dulu sebelum ketemu saya, itu kan ngawur tuh saudara. Yang tersinggung katakan amin. Nah saya lihat, kok Anda masih kuat-kuat begini? Saya baru tahu, Tuhan itu baik sama saudara. Oke ya, nah cuma akan saya jelaskan yang ini, yang kedua, Galatia 5 ayat 7. Galatia 5 ayat yang ke-7, ini pentingnya kenapa saudara tidak boleh meninggalkan tempat-tempat ibadah, persekutuan-persekutuan seperti ini. Dulu
kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ayat yang sebelumnya kalau bisa ayat 6. Atau setelahnya, coba. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Tuhan yang memanggil kamu. Ini saudara harus tahu. Sorry ya saudara. Jadi saudara nggak boleh lihat manusia. Kalau temanmu, saudaramu seiman mengecewakan kamu, itu pasti bukan dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Akan ada orang, saya minta ayat 7 lagi. Ayat 7. Dulu kamu berlomba dengan baik. Paulus mengistilahkan hidup baik itu dengan perlombaan. Dia bilang, aku menyelesaikan perlombaan dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Tadi saya bicara banyak dengan gembala Anda di samping kita berdoa, kita memikirkan jemaat. Tuhan akan kirim manusia untuk membuat engkau menjadi lebih baik. Tapi setan akan mengirim manusia untuk membuat engkau tidak jadi baik lagi. Ketika Paulus dari jahat menjadi lebih baik, namanya Saulus, Tuhan kirim namanya Ananias. Ngerti ya? Jadi Tuhan pakai manusia. Dia akan kirim manusia untuk menjadi lebih baik. Setan akan kirim manusia hari ini kepada Anda untuk membuat Anda enggak damai sejahtera. Karena itu kepekaan itu banyak. Kepekaan rohani itu banyak. Ada yang mengajarkan kepekaan dengar suara Tuhan. Ya, tapi yang akan diajarkan Tuhan hari ini adalah kepekaan melihat siapa teman sejawat yang membuat engkau lebih dekat dengan Tuhan. Apakah kita harus memusuhi orang itu yang jahat itu? Tidak. Kita harus mendoakan semua orang. Tetapi dikatakan begini, dulu saya ini pengajar kesehatan di tempat-tempat yang tidak ada Tuhannya. Saya profesional mengajar orang-orang dunia. Tapi Tuhan tegur saya, Yohanes, kamu boleh berbuat baik, tapi harus berbuat baik dulu dengan teman seiman. Sejak itu saya ngajar di gereja, lebih daripada dunia. Saudara, berkumpul dengan semua orang boleh. Tetapi kalau orang itu membuat engkau jauh dari Tuhan, apakah saudara hanya jadi jahat? Enggak, masalahnya Anda keluar zona. Kalau cuma jadi jahat enggak apa-apa saudara. Tapi kalau saudara keluar dari zona, yang bahaya satu, apa? Perlindunganmu juga keluar. Berkat-berkatmu keluar saudara. Saya mau tanya sama Anda, kenapa anak bungsu itu susah? Ternyata ketika dia keluar dari zona Tuhan, enggak cuma jadi jahat, enggak cuma jadi nakal, tapi berkatnya hilang saudara. Perlindungannya hilang. Karena itu Tuhan tadi sudah mengatakan di ayat yang tadi, bahwa Tuhan sudah menempatkan di tempat yang khusus. Karena itu sekali lagi saya minta saudara setia beribadah saudara. Yang mengerti katakan amin. Mungkin saudara lupa aku ini sudah setia. Ini peneguhan saudara. Supaya saudara tahu, oh aku enggak salah pagi-pagi datang. Oh aku enggak salah aku melayani Tuhan. Cuma itu saja. Dan yang paling terakhir akan saya bagikan, tidak cukup percaya sama Tuhan. Harus melayani Tuhan. Nanti saudara, tadi ayatnya sudah jelas, semua akan dapat talenta yang baik. Kalau memang engkau suka berdoa lebih daripada biasa, engkau gabung sama tim pendoa. Kalau memang engkau suka memperhatikan orang, gabung dengan pemerhati. Dan segalanya saudara. Yang siap melayani Tuhan katakan amin. Oke, ya itu dari Tuhan. Jadi saudara harus tahu peka. Hari ini ada yang mengirim. Orang jahat yang dikirim Tuhan itu seperti bak sampah. Enak dia buang. Sampahnya dia pergi. Anda terima sampahnya. Orangnya tertawa-tertawa, ada kepahitan satu hari. Anda ngerti maksud saya? Jadi saudara harus hati-hati. Tuhan akan mengirim hari ini orang yang membuat Anda damai sejahtera. Setan juga akan ngirim membuat engkau tidak damai sejahtera hari ini. Tapi kalau Anda sudah datang pagi-pagi di tempat ini, Anda sudah melakukan satu zona protek perlindungan ilahi. Karena yang di sekitar Anda ini pasti yang dari Tuhan. Itu aja saudara ya. Oke.
Oke, saya minta slide saya tulang. Saya agak cepat sedikit. Saya ulang sedikit. Asam urat itu sakitnya cuma kanan aja, kiri nggak mungkin. Tapi kalau dua-duanya sakit, namanya rematik. Jadi beda ya. Rematik sama asam urat. Asam urat termasuk rematik. Tapi yang osteoartritis itu dua-duanya sakit. Terus sininya kejang-kejang, itu rematik. Jadi rematik bisa sakit di kepala, sini. Pak, saya ini sakit kepala tak kasih obat. Anti sakit kepala kok nggak sembuh, kenapa? Itu bukan sakit kepala, itu rematik. Jadi kalau sudah rematiknya, sakit kepala dicekot-cekot, tak kasih obat, enggak. Itu rematik. Kurang ono belinjomu. Loh, saya makan belinjo tapi enggak banyak, oh Pak. Berapa sak toples, oh Pak. Nah itu. Cuma rematik enak, tapi kalau asam urat sangar. Sekali datang, hilang. 2 tahun lagi datang, sakit terus. Setelah 10 tahun permanen sakit. Karena itu yang bisa menyembuhkan cuma siapa? Yesus. Ya, mau tepuk tangan buat Yesus dulu. Itu dulu. Tak kasih bonus cerita sedikit ya. Agak horor sedikit. Teman saya yang di TV ngajar-ngajar film-film, ada yang dunia lain, ada dunia ke-9, itu kan pernah ikut ibadah sama saya di gereja. Dia bilang gini, Pak, beda loh Pak, saya ini enggak takut orangnya, saya ini takut sama sebelahnya. Loh, apa yang kamu lihat bro? Orang yang datang ibadah sama Tuhan itu, ternyata kakimu ke sini itu bukan karena kamu kepingin saudara. Roh Kudus itu ngiring kamu ke sini, yang mengerti katakan amin. Karena itu saudara, tapi dibutuhkan satu hati untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Teman saya yang itu, yang bisa melihat banyak hal itu, dia bilang, anak Tuhan itu saya tidak takut. Karena saya tahu kalau di luar mereka bukan anak Tuhan, katanya gitu saudara. Saya tahu itu, tapi kalau sudah di tempat ibadah, salah mereka apapun di luar, kalau sudah masuk zona Tuhan ini, mereka dikuduskan Tuhan, yang mengerti katakan amin. Makanya itu saudara harus kuat. Oke? Slide saya. Oke. Jadi manusia itu benar-benar ada tulangnya. Saudara kadang-kadang hampir tidak mengerti ini. Seperti anak saya, tidak percaya mobil itu enaknya diduduki aja. Begitu dibuka kapnya dia kayak, loh ada mesinnya ya? Iya sayang. Jadi hari ini saudara mau tak lihatkan bahwa manusia itu benar-benar bentuknya seperti itu. Benar-benar ada tulangnya. Tolong saudara perhatikan. Ada orang enggak pernah ngisi radiator airnya, mobilnya. Enggak yakin di dalam ada radiator. Nah dibuka, loh ada sungguhan. Nah kalau saudara enggak perhatikan mesin Anda, enggak pernah ganti oli, mogok sungguhan. Ini juga seperti itu. Kalau yang sudah mogok tulang, enggak ada obatnya. Enggak ada tulang dijahit itu. Sakit gigi, saya kasih contoh tulang ya, gigi ya. Gigi itu kalau sudah sakit saudara, dikasih obat anti sakit, terus ditembel, bakterinya dibunuh. Kalau di sini, nah kalau tulang pantat, ya apa nembelnya? Karena itu begitu kena saudara, saudara harus minta Tuhan sembuhkan. Kalau enggak, seumur hidup bisa minum obat anti sakit. Udah ya saudara yakin ya? Jadi manusia itu kalau dibuka dagingnya ada syarafnya. Yang warna biru dan warna merah ya. Yang merah itu ada oksigennya, yang biru itu enggak ada oksigennya. Jadi kalau saudara ngambil nafas gini, itu jadi merah. Kembali bawa sampah. Jadi Anda makan jeruk, vitamin C, makan ayam ada proteinnya. Anda hirup nafas, udaranya nunut di dalam darah. Darahnya turun lewat lambung. Sebentar-sebentar tak bawa sekalian aja jeruknya. Sebentar-sebentar jangan lupa masih ada ayamnya. Jangan lupa ada asam folat dari sayuran bayam. Zat besinya juga ada. Ayo cepat-cepat, aku mau jalan. Ayo cepat-cepat. Oke, kamu ikut yang di belakang ya, rute belakang ya. Kan darahnya banyak. Jadi diikutkan. Turun sampai bawah. Sudah tak kasih oksigen ya, tak tinggal dulu ya bro. Jangan dulu, sisa sampahnya masih ada ini. Gitu.
Jadi darah itu jalan naik turun. Anda ngerti ya maksud saya ya? Itu kalau nggak dikasih makanan, darahmu marah. Wes nggak jalan aku. Waktu dia nggak jalan, di ibu jari berhenti, rasanya kram. Kalau bangun tidur, aduh, kakunya harus pakai tunggu 5 menit. Itu karena darahnya nggak dikasih makan. Karena itu daripada bingung bagaimana makan yang baik, jangan lupa makan sayur setiap hari. Karena sayur itu yang ngopeni, yang menghidupi semua organ, termasuk tulang. Lodeh, pare, sayur bening, apalagi oseng-oseng, apapun, pokoknya sekali wajib hukumnya. Kalau sampai kepingin makan bakso, pulang harus bungkus gado. Itu ya, saudara ngerti ya. Jadi itu penting sekali saudara. Penting sekali supaya saudara ngerti. Anda lihat tulang lutut ini saudara, nggak ada lemnya. Kalau saudara belajar manusia, saudara akan nangis-nangis terus setiap hari gini. Tuhan, aduh Tuhan, ampuni aku dosa. Kita kalau sudah belajar tentang manusia, saudara, ngeri saudara. Kita hampir tidak mengerti apa yang terjadi di dalam sini. Ya, saya ahli gizi, belajar namanya bagaimana sih minum manis kok bisa jadi seger itu. Ternyata prosesnya kalau digambar, 1 sendok es teh manis diminum, kok saya jadi seger, prosesnya mau tahu enggak? 20 lembar halaman folio itu gambar. Itu ternyata sekali minum jadi tenaga itu, makan nasi 1 sendok jadi tenaga itu. Manusia menjelaskannya pakai gambar, bahasanya sulit kayak gini kurang lebih. ATP, glukosa, fruktosa dipecah jadi metil 7 fosfat, ada trifosfat menjadi 2 fosfat itu sampai 20 halaman. Padahal kita minum langsung gini, enaknya. Saudara ngerti maksud saya? Itu loh keajaiban Tuhan. Waktu saudara marah sama Tuhan, Anda bisa ngomel. Ternyata mulut yang ngomel itu ada satu proses juga. Ada 32.000 fungsi kerja yang setiap hari terjadi. Waktu Anda marah sama Tuhan, Anda sedang keringetan. Padahal untuk mengeluarkan keringat itu mahal di rumah sakit sampai jutaan. Nah itu saudara ya, jadi saudara harus ngerti bahwa saudara sedang menyembah Tuhan, saudara jangan cepat-cepat marah sama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Ada orang bilang, Tuhan tuh gak suka sama aku, ninggalno aku. Tapi waktu dia bilang begitu, dia bilang, kok lapar ya aku ya? Tuh enggak enak perutku ini. Nah, proses-proses seperti itu ternyata enggak dialami orang yang di rumah sakit. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan meninggalkan aku tapi masih begini, gak suka aku Tuhan itu, masih bisa kedip, matanya masih bisa kedip. Tuhan enggak meninggalkan kamu, yang mengerti katakan amin. Bahkan ketika saya nyisir rambut, kok ada yang rontok ya? Karena satu ujung rambut pun tidak diizinkan Tuhan kalau enggak rontok. Ternyata setiap hari manusia rontoknya 80 helai rambut. Enggak usah ngitungi loh, nanti lupa baca firman Tuhan. Oh tak hitungi sih Pak, 1, 2. Tapi setiap hari kalau Anda makan sayur, tombonya 150 sampai 200 lembar rambut. Itu keajaiban Tuhan, saudara. Oke, next. Ingat ya, manusia yang tampak berjalan ini kalau dibuka kulitnya, daging. Daging kalau dibuka, tulang kayak begitu. Jadi tidak ada yang boleh sombong. Katakan sebelahmu, jangan sombong. Kamu aslinya cuma tetelan aja. Guyonannya begitu saudara ya. Next. Seperti ini kalau mau saya kupaskan. Supaya saudara itu tahu, saudara itu tidak ada yang disombongkan sama sekali. Next. Tulang terbesar itu tulang paha. Tulang paha itu mobil Fortuner tahu ya, mobil yang gede itu ya. Mobil gede itu bisa disanggah sama tulang ini. Jadi tulang ini hebat sekali. Tulang punya kelebihan apa? Berat badan saya kan misalnya 90. Saya kalau disuruh ngangkat berat 90 kuat, tapi kalau disuruh jalan ya munting-munting. Saudara perempuan kuat enggak ngangkat 50 kilo beras, ayo.
Oh kuat Pak, misalnya Anda Superman kuat ya toh. Bisa enggak dari tempat rumahmu ke sini bawa 50 kilo? Berat badanmu 50 kilo, kenapa Anda bisa begini? Ayo tak tanyain sebentar, pikirin pelan-pelan ya. Kok bisa Anda 50 kilo itu berat badanmu Anda bisa begini? Loh enak, karena tulang. Kenapa berat badanmu 80 kilo, kok bisa loncat-loncat begini? Karena tulang. Karena itu kalau orang patah tulang, enggak sakit, tapi gini, krek, tabrakan ya, terus ditanyain, kenapa? Enggak apa-apa, tapi waktu pindah gerak, enggak sakit dia. Tapi waktu dipindah, aduh, ya gitu. Ngerti maksud saya? Jadi tulang itu sangat penting. Oke ya, next. Oh ya sebelumnya. Banyak orang mikir telinga ini untuk dengar. Enggak, telinga ini corong. Karena itu kalau orang enggak dengar bilang gini, apa, gitu. Hanya stasiun penerima. Kita menerima suara dengan apa itu loh, sebelah kanan. Sebelah kanan itu tulang untuk dengar. Jadi kita mendengar suara dengan tulang. Tulang terkecil namanya itu untuk apa? Untuk mendengar. Lucu ya saudara ya. Jadi saudara itu mendengar dengan tulang. Jadi kalau sampai saudara tidak jaga kesehatan tulangmu, kalau yang keropos bagian pendengaran, Anda tuli. Ngerti ya? Itu keajaiban Tuhan. Kapan-kapan akan saya jelaskan indera. Nanti Anda bisa kaget loh. Ternyata kita tahu itu rawon itu, rasanya itu dari mata, bukan dari hidung. Jadi kalau pilek tetap Anda tahu itu rawon, bener nggak? Nah, nanti saya jelaskan kapan-kapan ya. Saya kepingin ibadah itu menjelaskan 1 hari full tentang indera. Luar biasa. Foto butuh film, mata enggak butuh film, ceprek. Karena itu saya ngajari anak-anak kecil. Kalau belajar, jangan menteleng, delok menteleng gini. Tambah nggak masuk, nggak dijepret fotonya. Cerit, foto masuk itu. Baca firman Tuhan dipenteleng gini sampai kero, juling semua. Percuma saudara. Jadi ketip ini kayak foto, ceprek, ngerekam. Kalau enggak percaya lihat terus lihat gini. Enggak masuk saudara. Masuk jepret. 15.000 kali jepret 1 hari. Enggak pernah rusak. Dia hanya minta wortel. Baterainya mata itu cuma wortel sama tomat. Gitu Anda enggak mau makan tomat, enggak mau makan wortel. Terus jepret pakai tenaga apa? Nah itu contoh-contohnya saudara, ngerti ya? Nanti kapan-kapan saya jelaskan indera. Wah senang saudara, tentang telinga, tentang indera. Ya, telinga didesain untuk nolak apa? Lalat. Cuma ada satu yang enggak bisa ditolak, cotton bud. Telinga ampun kalau sama ini. Ini bentuknya lalat kok lain ya. Tuhan menciptakan lalat baru ini, putih panjang, ogrok-ogrok, enggak bisa ditahan. Dikasih lem, tambah lemnya diambil semua. Nah, nanti saya jelaskan. Senang saudara kalau belajar itu, nanti saudara akan bersyukur gitu. Gigi kok bisa keluar, bisa masuk gitu. Nanti akan saya jelaskan, supaya Anda ini enak gitu loh. Ikut Tuhan tapi kalau senyum giginya bagus, ya matanya jelas. Karena indera ini akan dipakai Tuhan untuk mencari Tuhan. Ya, oke. Terakhir, next. Tulang itu bentuknya kayak begitu, supaya makanan bisa masuk. Jadi tulang yang keras putih itu bentuknya seperti itu. Kalau Anda nggak mau makan nanti yang saya jelaskan, tulangmu keropos seperti itu. Saudara sekarang saya tanya, kalau saudara mukul ini, kira-kira mukul, gampang hancur yang mana? Yang ini saudara. Karena itu kalau saudara tulangmu sudah keropos, Anda jatuh, krek, patah tulang. Dulu saya kalau jatuh, berak kucingan, sakit pantat saya. Anak saya jatuh, enggak apa-apa karena makan sayur. Temennya kasihan, kepreset dari kursi patah-patah. Berarti apa tulangnya? Keropos. Nah Pak Yu kalau tulang saya sudah keropos gimana? Nanti kita berdoa, kita menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia akan kasih tulang yang baru. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Dulu saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan kalau aku sudah ngajar apa hebatnya? Mereka kan sudah sakit. Tuhan bilang sama aku, kamu jangan salah ngerti. Kamu hanya bagianmu ngajari,
kalau mereka sudah aku sembuhkan. Karena aku ini Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku akan ganti organ mereka kalau mereka mencari aku. Barang siapa yang hidupnya baru, bukan cuma rohmu yang baru. Bukan cuma perilaku jiwamu yang baru. Karena Tuhan menciptakan 3 dimensi, roh, jiwa, dan tubuh. Aku Tuhan, masih Tuhan yang sama, bisa membuat organ-organ yang baru. Anda terima ini, saudara. Anda yakin masuk surga, kok enggak yakin organnya diganti? Saya kadang-kadang enggak mengerti sama orang Kristen. Kalau masuk surga yakinnya 100%. Tuhan ganti organ hati. Enggak mungkin lah gitu loh. Seperti anak saya minta sekolah kuliah ratusan juta saya bayar. Minta PlayStation harga 1 juta, enggak mungkin lah papa mau. Duh, gimana sih kamu ini? Masuk surga yakin, tulang baru kok enggak yakin, saudara. Tuhan bisa kasih aku mobil, Tuhan bisa kasih aku jodoh. Tapi kalau lambung baru ya enggak mungkin lah. Tuhan dahsyat. Terus tak tanyai, sakit mamu ya apa? Lah ya iku rotok sakit. Loh ya apa sih? Anda harus terima, Anda pagi-pagi sudah kesini, sudah membuang banyak hal. Tuhan tidak akan biarkan Anda sakit. Yang mengerti katakan amin. Semangat ya, saya ingin jemaat ini semangat. Kesehatan itu bukan dari belajar begini. Karena banyak dokter jantung nggak bisa ngobati bapaknya sakit jantung. Kesehatan itu murni dari Tuhan. Kesehatan itu seperti keselamatan. Saudaranya kesehatan itu namanya kesembuhan. Semua dari Tuhan, kita hanya belajar cara menjaganya. Seperti gembalamu ngajari cara jaga keselamatan itu. Ya, sekarang makanannya untuk tulang itu apa? Ayo kita belajar. Next. Oh ya, ini penting ini. Yang merah suka ngerogoti, yang biru suka numbuhkan. Kalau Anda makan sesuatu yang gerogoti itu yang merah hidup. Yang biru itu suka numbuhkan. Ngerti ya saudara ya? Jadi manusia punya 2 tulang. Jadi saudara kalau patah tulang nggak disambung pasti nyambung. Nggak ke dokter pasti nyambung. Cuma nyambungnya begini, cekot. Dokter hanya mengembalikan posisinya. Krek, 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 krek. Yang nyambung siapa? Tuhan. Namanya osteoblast. Warna yang biru itu suka nyambung, yang merah suka matakan. Kalau Anda makan sesuatu yang menghidupkan merah, giginya keropos, tulangnya keropos. Oke, ini makanannya ya. Next. Wah, ini masih ada lagi penting. Kalau mau darahnya enggak kental, mau darahnya enggak kena diabetes, enggak kolesterol, tulangmu harus sehat. Ternyata produksi darah itu di dalam tulang. Setiap 1 detik 3.000 darah baru. Manusia bikinnya 2 bulan cuma 300. Tuhan bikin per detik 3.000. Lalu detik kedua bikin 1.600 sel darah putih. 1.600. Sel darah putih itu namanya leukosit. Leukosit itu apa sih Pak? Kalau Anda periksa leukositnya naik, berarti anakmu infeksi. Leukosit sel darah putih itu tukang kerjanya apa? Gepui penyakit. Kalau sampai Tuhan menciptakan leukosit setiap 1 detik 1.600, sel darah putih. Berarti Tuhan itu maunya setiap detik mau ngomong, jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit. Kok enggak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Jadi jangan pernah lagi bilang Tuhan bikin aku sakit. Next. Enggak usah, next. Nanti Anda baca sendiri ya. Next. Ini yang pertama, bayem. Jangan takut makan bayem. Ya. Kalau Anda susu kurang minum, kurang kuat, makan bayem. Ya. Seminggu minimal 2 kali sampai 3 kali makan bayem. Ya. Next. Yang kedua, suka makan ikan. Ikan apapun seminggu sekali 2 kali wajib. Kalau bisa jangan pindang. Saya belum meneliti di kota Anda, tapi pindang rata-rata ada formalinnya, rata-rata ya. Yang bagus apa? Ikan biasa. Pak, ikannya ikan apa? Terserah. Pak, ikan wader, boleh. Gitu ya. Next. Brokoli. Ini bagus. Tapi kalau nggak ada brokoli jangan takut ya. Brokoli mungkin agak mahal dan sulit.
sawi hijau, sawi yang gemuk-gemuk tahu? Sawi apa bongkok ya? Apa itu gemuk-gemuk? Itu sama seperti ini. Ya, sama. Next. Ini 2 sama topnya, bukan bawang merah ya, bawang bombay. Kalau bawang merah untuk diabetes, kalau bawang bombay untuk tulang. Ya, oke. Ya, jadi bayam, sawi hijau atau brokoli, bawang bombay, bawang putih. Next. Strawberry. Mau tahu gantinya strawberry apa? Juwet. Serius ini. Juwet punya anti namanya asam elagik seperti strawberry. Karena itu orang bilang, oh itu anggurnya Jawa. Salah, stroberinya Jawa yang benar. Iya. Ya. Juwet ada ya, tapi sekarang mulai jarang juga ya. Next. Ya, kalau bisa sekali-sekali oatmeal ya. Next. Udah, ini paling top. Paling top ini. Nanti kapan-kapan saya jelaskan ilustrasi. Jadi manusia segini ini airnya segini. Kurang sedikit, organnya kerak sedikit. Kurang sedikit, neyeng di sini. Sedikit. Bahkan otak yang 1,5 kilo ini beratnya, otaknya cuma 3 ons. Sisanya apa? Air. Jadi kalau kurang air pasti lemot. Kurang air dengarannya kurang, matanya berkurang seterusnya. Karena itu ada orang nulis di buku terapi air. Itu loh minum air, ditaruh di atas genteng, minum sembuh. Yo itu pakai kencing tikus Pak. Ngawur ya toh. Tapi minum air sakit mamu sembuh. Iya benar. Minum air lututmu sembuh. Iya benar. Naik tangga, minum air sembuh. Iya. Karena itu minum air putih harus cukup. Saya ulang lagi ya, saya nggak bosan-bosan ngajar Anda. Nggak ada gelasnya. Kalau gelas air mineral harus 10-12. Kalau laki-laki minumnya 12, kalau perempuan 10, minimal dibagi. Ya, minum sebelum haus. Kebetulan saya puasa. Kalau puasa berbeda, kalau Anda enggak minum full, di atas sampai jam 9, jam 10, tapi enggak makan, enggak minum, tapi enggak makan, bagi tubuh langsung detok bersih. Beda. Tapi kalau Anda makan kerupuk, terus enggak minum air putih, Anda kehancuran. Ngerti maksud saya? Beda ya. Jadi kalau orang puasa, enggak makan, enggak minum dalam 3 jam dari jam 5, disebut mendetoksifikasi, membersihkan tubuh. Tapi kalau Anda sudah makan nasi pecel, minumnya es teh manis, lupa minum air putih, Anda kehancuran. Ngerti ya? Berani minum kopi, harus berani minum air putih 2 gelas, 3 gelas. Karena segelas kopi, membuang air putih 3 gelas. Itu aja. Saya minta musik jalan, menyembah. Saya akan berdoa buat Anda. Anda diberkati saudara? Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan saudara. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku mengucap syukur. Tuhan Kau berjanji kepada aku. Kalau aku menyampaikan hal yang baik, Engkau tidak akan mewakilkan kepada siapapun. Engkau akan turun sendiri untuk umat-Mu. Dan Engkau akan menjamah umat-Mu. Tidak ada yang berani berdiri di hadapan-Mu. Karena Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bahkan penyakit-penyakit kami akan gentar menghadapi Engkau. Masalah-masalah kami akan rontok menghadapi Engkau. Karena itu hamba memberanikan diri. Hanya di dalam nama Yesus. Segala penyakitmu dicabuti oleh Tuhan. Kolesterolmu dirontokkan oleh Tuhan. Diabetesmu disembuhkan oleh Tuhan. Yang sakit mah disembuhkan Tuhan. Bahkan tumor, kanker tidak boleh di tempat ini. Karena tempat ini adalah tempat dari Tuhan. Tempat pengembalaan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Hubungan yang retak dipulihkan Tuhan. Bahkan kami percaya ketika kami keluar dari tempat ini, berkat-berkat itu akan melimpah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pagi yang baik. Buat hadirat Tuhan. Buat berkat-berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya. Hanya di dalam nama Yesus. Kami lepaskan urapan. Kami lepaskan hadirat Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sudah disembuhkan Tuhan hanya di dalam nama Yesus katakan. Amin.